Halo Sobat TA semuanya, kembali lagi bersama saya Regen di program TA.com. Di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya mengintegrasikan kode igniter dengan admin LTA. Oke, langsung saja kita integrasikan. Pertama kita siapkan dulu bahannya, yaitu kita download dulu kode igniternya di sini di link ini di codeigniter.com/download. Di video ini saya menggunakan kode igniter 3 ya. Jadi silakan download kode igniter 3-nya. Kemudian kita download admin LTA template-nya di adminlta.io. Kemudian klik tombol download. Kita download versi terakhirnya itu admin LTA 304 ya. Di bagian bawahnya ada link downloadnya di sini. Source code zip-nya. Oke, di sini saya sudah download keduanya, itu kode igniter dan admin LTA template-nya. Sekarang kita akan ekstrak ke folder htdocs-nya atau folder server masing-masing komputer kalian. Di sini saya menggunakan exam, jadi lokasinya ada di folder htdocs. Ini file yang sudah saya download tadi, yaitu kode igniter dan admin LTA-nya. Sekarang kita akan ekstrak. Kemudian ekstrak juga template-nya. Oke, jika sudah selesai, kita akan rename folder kode igniternya ini menjadi CI admin LTA. Tidak harus ini ya, disesuaikan saja dengan masing-masing keinginannya. Kalau saya menggunakan CI admin LTA. Oke, jika sudah, di rename juga template admin LTA-nya supaya lebih mudah dalam pengetikannya nanti. Saya biasanya menggunakan huruf kecil semua. Kemudian kita pindahkan template-nya ke dalam folder CI admin LTA. Saya cut, Ctrl X. Kita masuk ke CI admin LTA. Di dalam folder CI admin LTA, kita buat sebuah folder dengan nama asset. Kemudian kita paste di sini. Oke, jika sudah selesai, silahkan buka IDE kalian atau kode editor kalian. Di sini saya menggunakan file netbin IDE 8.2. Teman-teman bebas menggunakan IDE kode editor apa aja, bisa pakai Notepad++ atau yang lainnya. Nah, di sini sudah terlihat ya struktur foldernya. Kemudian kita cek dulu apakah instalasinya sudah berhasil atau belum. Kita akses localhost CI admin LTE. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini berarti nggak ada masalah ya, proses instalasinya sudah sesuai. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat library untuk template-nya. Kita buka file atau folder di dalam application. Pada folder library, di sini kita buat sebuah file dengan nama template PHP. Usahakan penulisannya menggunakan huruf depannya itu huruf besar ya. Nah, oke, sekarang kita mulai menuliskan function untuk pembuatan template-nya. Oke, kita buat kelasnya dulu. Kita deklarasikan dulu variabel template data.
Kemudian kita buat sebuah function untuk setnya. Kemudian kita buat function load-nya. Oke, jangan lupa di save ya. Setelah library template-nya ini kita buat, kemudian kita harus mengelotnya atau membuat deload di dalam folder config. Maaf, di dalam folder autoload ini kita di bagian libraries-nya kita masukkan template. Oke, kemudian kita coba lagi. Apakah ada masalah? Oh, tidak ada masalah, berarti template yang kita buat sudah benar penulisan dan pengkodeannya. Kemudian ada satu lagi yang harus kita atur di bagian konfigurasi itu, kita akan setting base URL-nya sesuai dengan alamat yang kita akses ini. Oke, seperti ini ya. Setelah itu kita akan membuat sebuah view yang akan digunakan sebagai template. Jadi di sini kita membuat file PHP dengan nama template. Oke. Kemudian pada folder asset di folder admin LTA template tadi, bagian indeksnya kita buka, kemudian kita copy semua kodenya. Kita pastekan di bagian template sini. Template yang view template yang kita buat tadi ya. Sudah selesai. Kemudian pada bagian controller ada welcome controller ya. File ini controller welcome ini yang diakses oleh kode igniter pertama kali. Kalau kita ingin memastikannya, kita bisa lihat di bagian di folder config, kita lihat bagian roots. Sini ada default controllernya adalah welcome. Jadi ketika aplikasi ini berjalan, maka controller yang diakses atau yang digunakan adalah controller welcome. Nah, di sini supaya kita bisa meload template-nya, kodenya kita rubah. Nah, kayak gini. This template load, nama view-nya apa? Welcome message ya. Kita coba lihat lagi hasilnya. Unable to load the request file.php. Kita lihat dulu, sepertinya ada salah penulisan. Kalau kita lihat di library-nya ini, untuk load itu formatnya itu loh, template, view, dan datanya ya. Sedangkan kita
template load. Nah ini view-nya kan. Kita load dulu templatenya, nama templatenya. Nama templatenya tadi kan template.php ya. Jadi kita tulis saja template di sini. Kemudian di sini yang kedua nama view-nya. Bagian ketiga ini kalau misalnya nanti kita akan mengirimkan data, maka di sini kita masukkan data. Tapi karena sekarang belum ada datanya, kita kosongkan saja. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini sudah bisa diakses. Tetapi desainnya masih belum terlihat. Kenapa? Karena pada bagian view di sini, pada bagian view template tadi, ini link untuk menuju asetnya atau menuju library-nya kayak pluginnya ini tidak terarah karena kan kita sudah berada di beda folder ya. Nah, untuk mengatasi ini kita akan mengubah linknya agar tepat. Tadi kalau kita lihat kan linknya itu admin LTA, langsung assets, langsung masuk ke plugin. Ya, langsung di sini ada banyak pilihannya. Nah, jadi kita hanya menambahkan sedikit link di depannya dengan cara seperti ini. Kita masukkan base URL-nya. Base URL itu tadi kita sudah setting alamatnya adalah localhost admin LTA. Oke, ya kan? Kemudian kita butuh setelah localhost admin LTA berarti dia baru akses sampai sini ya, sampai admin LTA sini. Kemudian kita butuh masuk folder assets, berarti kita tambahkan di sini assets, kemudian plugin from assets, kemudian plugin, kemudian font awesome di sini kita lihat font awesome free, ya, kemudian CSS, kemudian all min CSS. Oke, kita coba dulu yang ini ya. Coba dulu satu file, kita buktikan apakah bisa masuk. Call to undefined function base URL. Karena kita akan menggunakan base URL, pada bagian autoload kita harus mengaktifkan URL-nya. Nah, di sini kita aktifkan URL. Kita simpan, kemudian kita coba lagi. Nah, di sini sudah seperti semula, tapi masih belum rapi. Kita cuma mau membuktikan apakah link yang kita buat di sini sudah tepat. Jadi kita buka klik kanan, kita lihat sumber halaman. Di bagian atasnya ini kita, ini yang localhost ya, admin LTA, assets. Kita lihat, buka lintas baru. Ini masih salah ya, karena di sini jadi ada dua garis di sini. Karena di base URL-nya kita menggunakan garis, sudah ada garisnya di sini ya, admin LTA garis miring. Dan di template-nya kita juga menggunakan garis miring. Jadi di sini kita hapus saja satu baris. Backslash-nya oke. Kemudian kita coba reload lagi. Kita lihat lagi inspeksi sumber halamannya. Nah, di sini sudah ada, tidak ada garisnya, kita coba klik. Masih tidak bisa ya, kita coba cek lagi. Di sini kita coba masuk ke aset. Oh, ternyata dari assets kita masuk lagi ke dalam folder admin LTA. Oh ya, dari assets, admin LTA. Nah, di sini kita kurang satu. Dari assets, kemudian admin LTA. Nah, kemudian kita save, kita coba ulang lagi di sini. Oke, sudah ada perubahan ya. Kemudian kita inspeksi lagi halamannya. Lihat sumber halaman, kita klik di sini. Nah, berarti ini sudah kena ya. Nah, lakukan hal yang sama pada link-link yang lainnya. Di sini saya akan mencontohkannya.
Oke, sudah selesai. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini sudah langsung terlihat ya. Oke, ini sudah berhasil ya. Sudah berhasil, kita mengintegrasikannya. Kemudian kita akan menyesuaikan kontennya atau membuat kontennya. Kalau kita lihat di bagian dashboard ini, kontennya itu berada di batasnya, kita cari batasnya mulai dari tulisan dashboard ya. Nah, ini dashboard untuk menunya. Berarti ada di bawahnya lagi, kita cari sampai. Nah, ini berarti konten wrapper. Berarti kan konten dari template ini itu mulai dari sini, konten wrapper. Kita cari ujung paling bawahnya. Oke, sampai sini ya. Kita cut. Kemudian kita buat sebuah file pada folder view di application view. Kemudian kita buat file dengan nama home saja ya, home. Atau dashboard, biar sesuai dengan alamat namanya ya. Finish, kemudian kita paste di sini. Oke, sudah selesai. Nah, dari view template tadi, pada bagian konten ini, kita akan masukkan kode untuk meload dashboardnya. Oke, codingnya adalah seperti ini, $contents, oke. Dan kita load lagi. Nah, di sini sudah terload, tapi yang di load adalah welcome message.php. Karena pada bagian controllernya, controller welcome ini template-nya kita sudah load, kemudian kontennya adalah welcome message. Sementara kita akan mengambil kontennya adalah dashboard.php. Kita rubah saja di sini sesuai dengan nama kontennya. Kita simpan, kemudian kita lihat load lagi. Nah, di sini sudah sesuai ya. Bagaimana jika kita ingin pindah halaman misalnya ke halaman widget? Kalau di sini kan dia langsung mengakses aset Atinete back with HTML. Jadi ini file HTML. Jadi ini file yang di luar dalam projectnya. Caranya sama, kita buat folder view atau kita buat file view di folder view sini. Filenya namanya, misal kita buat widget. Oke, kemudian kita copy file widgetnya itu. Tadi kalau kita lihat dia widgetnya ada di page widget HTML page widget HTML. Nah, berarti kan coding ini mau diakses ya. Kita ambil kontennya saja. Tadi bagian konten kita cari. Kita ambil bagian konten wrapper-nya saja. Mulai dari sini sampai konten terakhir di sini ya. Oke, kita klik copy. Kita pastekan di view yang widget ini. Oke, kemudian kita rubah juga dari template ini, link untuk ke widget itu kita rubah linknya. Nah, ini kan base URL aset ya, ini kan langsung membuka asetnya. Tapi kita akan membuka controllernya. Itu index .php garis miring controllernya kan welcome ya tadi ya. Welcome.
Kemudian kita kasih nama misalnya sini widget. Nah, pada controller welcome kita buat function widget. Kalau tadi kan kita hanya memanggil controller welcome. Kalau tidak ada slash di belakangnya lagi, dia akan memanggil function index. Karena kita membuat sebuah function lagi untuk menampilkan widget. Nah, di sini kita buat sama seperti ini, kita copy paste saja. Template-nya kita load, kemudian view-nya kita menggunakan view dari widget. Oke. Setelah selesai, kita coba reload lagi. Kita reload halaman admin LTE-nya. Nah, kita perhatikan linknya di sini sudah berubah ya. Di bawah, sini bagian bawah ada, di bagian bawah diperhatikan, di bagian bawah itu ada admin LTE index PHP welcome widget. Kita klik. Nah, di sini kan linknya index PHP welcome widget. Nah, dia mengakses view dari widget. Jadi dengan menggunakan template ini kita hanya membuat view-nya saja, hanya membuat kontennya saja. Jadi bagian konten ini kita utak-atik atau kita melakukan modifikasi di bagian konten ini saja. Sedangkan bagian template-nya posisinya tetap seperti itu. Oke, untuk integrasi admin LTE dan codeigniter sudah selesai. Jika teman-teman mengalami kesulitan, bisa bertanya di kolom komentar. Ataupun jika ingin langsung mendapatkan source code-nya, akan saya bagikan dengan cara like, dan subscribe video ini, kemudian tuliskan alamat email kalian di kolom komentar. Nanti akan saya bagikan link downloadnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.